Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-159. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama ittala'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba anka al-istishrafa ala asraril ibadi. Rubama ittala'aka, barangkali atau kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada engkau, memperlihatkan ala ghaibi malakutihi, terhadap alam gaib dari alam malakutnya Allah. Wahajaba, dan juga kadang-kadang Allah menutup angka pada dirimu al-istishrafa untuk bisa melihat ala asraril ibadi, terhadap rahasia-rahasia hamba, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang dimaksudkan dengan rahasia-rahasia hamba itu diantara kewalian daripada hamba Allah. Artinya begini loh, bahwa kadang-kadang Allah itu memperlihatkan, menampakkan kepada hatimu untuk bisa melihat, yaitu kemisterian atau kegaiban dari alam malakutnya Allah. Jadi ada orang-orang tertentu memang diberikan kemampuan hati nuraninya untuk bisa melihat alam malakut, di mana kita tahu bahwa alam malakut itu adalah alam rohaninya, alam yang menjadi lawan daripada alam mulak. Sementara sebaliknya lah, kita itu tidak diperlihatkan oleh Allah, artinya ditutupi ya oleh Allah terhadap apa itu, terhadap rahasia-rahasia hamba. Kultu, saya katakan, al-malakutu, adapun malakut, istilah malakut itu mubalaghatun, yaitu melebihi maknanya fil mulki, di dalam alam mulak. Artinya kalau al-malakut itu adalah alam di mana maknanya itu lebih dalam gitu. Lebih dalam dibandingkan dari alam mulak. Hadza, adapun ini bi'tibaril lughati, menurut ungkapan bahasa, atau dalam bahasa lain atau istilah lain, bahwa malakut itu merupakan isim mubalaghah. Ya, isim mubalaghah yang mempunyai makna adalah sifat yang lebih, alam yang mempunyai kelebihan, ya, nama alam yang di atas kedalamannya itu, kedalaman misterinya itu di atas alam mulak. Wa amma bi'tibaril istilahi, maka adapun menurut istilah, wa amma bi'tibari istilahi sufiyati, sementara adapun menurut ungkapan istilah
yaitu orang-orang sufi. Wal alamu maka itu adapun alam, itu salah satu ada 3. Pertama, mulkun, namanya alam mulk. Wa malakutun, yang kedua adalah alam malakut. Wa jabarutun, dan alam jabarut. Tentu panjenengan akan bertanya, apa sih alam mulk? Apa yang disebut dengan alam malakut dan jabarut itu? Wal mulku maka adapun alam mulk itu sesuatu atau alam yudroku yang bisa ditangkap. Apa bil hissi dengan indra, wal wahmi dan wahm, gambaran atau bisa diangan-angan dalam bentuk ilusi. Itu yang disebut dengan alam mulk. Dalam kata lain atau istilah lain, bahwa alam mulk itu adalah alam wadah, alam dohir, alam yang kasat mata. Seperti ya alam semesta ini, kita bisa melihat ya rembulan, bisa melihat matahari, bisa menyaksikan langit, bisa menyaksikan pepohonan, dedaunan, gunung-gunung, segala sesuatu yang bisa disangkap secara indrawi. Bilhisi itu secara indra, dengan mata, ya bisa dirasakan dengan sentuhan-sentuhan, itulah yang disebut dengan alam mulk. Yang kedua adalah alam malakut. Apa yang disebut dengan alam malakut? Alam malakut itu adalah yaitu alam atau sesuatu yudroku yang bisa ditangkap, bisa ditemukan bila ilmi dengan pengetahuan, fal fahmi dan pemahaman. Nah, jelas berbeda, ya jelas berbeda. Bahwa yang namanya alam malakut itu adalah alam yang bisa dipahami, bisa ditangkap hanya dengan pengetahuan. Bukan ditangkap atau diketahui dengan indera, dengan sentuhan-sentuhan, dengan rasa, tidak, tapi dengan pengetahuan. Wal fahmi, dan dengan pemahaman. Sementara wal jabarutu, adapun yang disebut dengan alam jabarut, itu adalah alam yudroku yang bisa ditangkap apa bil basiroti, dengan mata hati, wal ma'rifati, dan ma'rifahnya hati. Jadi berbeda banget ini ya. Jadi kalau di gampangannya bahwa alam mulk itu yaitu alam yang bisa ditangkap, bisa dirasakan ya secara dohir. Jadi alam dohir ini namanya alam mulk. Sementara alam malakut itu adalah alam yang berhubungan dengan alam malaikat, alam ruh, ya di atas levelnya, di atas alam mulk. Dan ini tidak bisa disentuh, dirasakan dengan indera yang kita miliki. Tidak bisa dirasakan dengan sentuhan-sentuhan, tapi hanya bisa dipahami oleh nilai-nilai kerohanian kita. Sementara alam jabarut itu adalah alam yang hanya bisa ditangkap oleh mata hati yang paling dalam dan hanya bisa ditangkap oleh kemakrifahan hati. Wa hadhil awalimu, maka adapun alam-alam ini, mahaluha yang adapun, ini mubtada juga, mubtada sani. Ya, menjadi jumlah ismiyah ini. Jadi khobar sekaligus menjadi mubtada lagi. Wa hadzil awalimu, maka adapun alam-alam ini itu mahalluha, adapun tempatnya alam itu wahidun satu. Wa huwa, adapun satu itu adalah al-wujudul asliyu, yaitu wujud yang asal.
wal far'iyyu, dan wujud atau muncul yang menjadi cabangnya. Artinya tajalinya Allah. Jadi alam ini yang kita sebut ada alam mulk, ada alam malakut, ada alam jabarut, itu pada hakikatnya hanya satu tempatnya. Jadi sumber tempatnya itu adalah siapa? Itu adalah wujudul asli, hakikat wujud yang asal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah kan wujud. Yang kedua adalah wal far'iyyu, yaitu wujud far'i, adanya secara cabang atau yang kita sebut dengan istilah tajallinya Allah. Itu termasuk kategori, dikategorikan wujud, tapi bukan wujud asli. Ya, bukan wujud asli. Kalau wujud asli secara sejati itu adalah Allah. Wal far'i itu merupakan satu sifat penampilan yang menjadi sifat tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama takhtalifu at-tasmiyatu. Wa innama takhtalifu, dan bahwasanya berbeda-bedanya, berbeda-beda. Apa at-tasmiyatu? Penamaannya. Perbedaan nama-nama itu disebabkan apa? Bikhtilafin nadroti, karena berbeda-bedanya pandangan. Hakikatnya adalah satu, Allah. Ya, hakikatnya wujud itu, mahal tempatnya alam tiga itu hakikatnya ada satu, yaitu wujud hakikatnya Allah. Dan yang kedua adalah far'i, wujud cabang, itu maksudnya tajalli. Karena bagaimana kita akan bisa mengenal Allah, karena kita tidak bisa mengenal zatnya Allah. Kita hanya bisa mengenal itu melalui far'inya Allah, cabangnya, istilahnya tajallinya Allah, yang disebut dengan far'i. Nah, perbedaan-perbedaan istilah atau nama ini hanya berbeda menurut pandangan. Bikhtilafin nadroti wa takhtalifu, sementara berbeda-bedanya apa? An-nadrotu, pandangan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi bikhtilafit taraqi, dengan berbeda-bedanya tingkatan fil ma'rifati, di dalam ma'rifat. Jadi yang membedakan perbedaan-perbedaan ini karena tingkatan kemakrifahan masing-masing seorang hamba. Ada hamba masih di level mulek, ada hamba masih di level malakut, habis itu level tertinggi yaitu jabarut. Fal wujudu, maka adapun wujud, eksistensi wujud, sesuatu yang ada, wujud. Indal muhakkikina, menurut orang-orang yang sudah sampai kepada maham hakikat, minal arifina, yaitu yang dimaksud adalah golongan orang-orang ahli ma'rifah, itu wahidun, satu. Wujud itu hakikatnya satu. Tapi kan sulit untuk mengetahui yang wujud hakikatnya Allah. Karena zat Allah itu tidak akan pernah ditampilkan, tidak akan pernah Allah menampilkan wujud hakikinya. Hanya Allah nanti akan memperkenalkan zatnya itu melalui sifat tajallinya Allah. Ya, tetapi hakikat wujud itu hanya satu. Jadi kalau kita artikan wujud itu sesuatu yang muncul itu, ya, atau pertama kita artikan wujud asli tadi itu adalah wujud adanya, sumber ada itu cuma satu. Sementara penampilan yang disebut dengan far'i ini adalah sebagai cara Allah biar hamba ini mengenal akan eksistensi Allah melalui tajallinya. Ismun, wujudnya, ya, menurut orang ahli hakikat dari kalangan orang-orang makrifat itu satu. Ismun, adapun bagian latifun yang halus, ghaibun yang gaib, lam yabdakhul, yang
yang tidak masuk. Apa latifun ini? Tidak masuk alamat takwini terhadap alam. Ya, alam itu maksudnya ya alam. Alam takwin, alam diciptakannya. Jadi pertama itu ada bagian yang disebut dengan alam yang masih latif. Latif itu halus. Ghaibun yang masih belum tampak. Lam yadkhul yang masih belum masuk di dalam alam diciptakannya. Itu pertama itu. Wa qismun, dan ada bagian kasifun yang disebut dengan alam yang tebal. Alam tebal itu dakhala masuk apa kasif. Alam tebal itu alamat takwini, yaitu alam sudah diciptakan. Jadi ada alam yang disebut dengan alam latif atau alam ghaib, tapi alam itu masih belum diciptakan. Ya, ada tapi belum diwujudkan. Sementara bagian yang kedua ini ada alam yang disebut dengan alam kasif, lawan dari latif itu yang tebal itu, tapi alam itu sudah termasuk atau menjadi alam yang sudah alam takwin, alam yang sudah diciptakan. Fal awalu, maka adapun yang pertama itu yusama disebut. Ya, yang pertama itu disebut alamul ghaibi, yaitu alam ghaib. Alam ghaib itu tadi, jadi alam ghaib itu adalah satu alam di mana alam itu masih belum tampak untuk bisa dilihat secara kasat mata. Sudah ada. Jadi di alamnya, di alam ghaib itu sudah ada tapi belum dihadirkan. Itu namanya latifun, ya, latifun ghaibun. Wasani yang kedua adalah kasifun, itu alam yang tebal yang sudah masuk menjadi alam yang diciptakan, itu namanya alamus syahadah. Wasani fal awalu, maka yang pertama yusama dinamakan, ya, disamakan alamal ghaibi. Wasani, sementara adapun yang kedua itu disebut alamus syahadati, yaitu alam syahadah. Alam syahadah itu ya alam yang wadak, yang bisa disaksikan. Wama kana, wama dan sesuatu kana yang ada bama itu khofian, masih samar. Fi alamil ghaibi, masih disembunyikan. Ada sesuatu yang masih sembunyi fi alamil ghaibi, ada di dalam alam ghaib. Doharo tampaknya. Fi alamis syahadah, doharo maka akan tampak. Fi alamis syahadati, yaitu ada di alam syahadah. Jadi sesuatu yang dulu masih samar di alam ghaib itu, di alam fi alamil ghaib itu masih samar, maka kemudian ditampakkan. Ini yang disebut dengan alam syahadah itu. Jadi alam syahadah itu adalah sesuatu yang dulu masih disembunyikan, tidak ditampilkan, masih disembunyikan di alam ghaib, tapi kemudian oleh Allah tampak apa alam itu fi alami syahadati, ada di alam syahadah. Satu misal, ada makhluk, seorang hamba ditakdirkan oleh Allah untuk kemudian hadir ke dunia, lahir satu misal. Nah, selama ya, jadi selama itu sebelum lahir itu dia masih disembunyikan di alam ghaib, di alam misteri, tapi dia sudah ada catatannya, takdirnya sudah ada. Nah, kemudian oleh Allah ditampakkan, tampak kemudian dia tampak di alam syahadah ini loh. Haram kemudian tampak apa sesuatu yang sebelumnya masih tersembunyi itu tampak fi alamis syahadah, yaitu ada di alam syahadah. Faman, maka barang siapa, nadhoro yang melihat, siapa man, menyaksikan,
ila hisil asyai, terhadap indera dari sesuatu al-dhahirati yang tampak. Jadi barang siapa kok melihat inderanya, indera matanya ini melihat sesuatu yang tampak, melihat gunung, melihat mobil, melihat rumah, melihat tampilan-tampilan alam semesta ini, ya, yang dilihat secara nyata, maka samahu, maka memberikan nama siapa man, akan alam, nama itu namanya alam mulkan, alam mulk. Jadi alam mulk itu adalah alam dhahir. Wa yusama, dan juga disebut aidon, istilah lain, wa yusama, dan dinamakan aidon juga alam al hikmati, yaitu disebut alam hikmah. Alam hikmah itu adalah alam sebab akibat. Ya, sebab akibat kan satu peristiwa yang terjadi kan nyata kan, bisa disaksikan. Orang makan menjadikan dia kenyang, ya, orang minum menjadikan lega, merasa enak, merasa lega, ya, itu namanya alamul hikmah. Lah, alamul hikmah itu kan alam wadah, alam yang nyata memang. Orang bekerja, ya, orang bekerja mencari nafkah, itu pasti dapat uang, istilahnya seperti itu. Jadi istilah alam mulk itu sebagian ulama tasawuf memberi nama dengan alamul hikmah, alam sebab akibat. Dan istilah lain disebut, beliau juga menamakan, yaitu alam al asbahi, alam wadah, alam yang asbah itu tempat, menjadi tempat, ya, alam nyata itu asbah. Sebaliknya waman nadhoro, barang siapa yang melihat, siapa man, menyaksikan atau melihat ila asroril ma'ani, terhadap rahasia-rahasia makna, al-qaimati, yang berdiri, ya, tegak, atau yang ada di dalam apa namanya al-qaimati, ya, yang selalu berada atau yang berdiri tegak, bil awani, dengan wadah-wadahnya. Barang siapa, waman, dan adapun barang siapa itu nadhoro, melihat siapa man, melihat ila asroril ma'ani, terhadap rahasia-rahasia makna, bukan lafaz, bukan sesuatu yang tampak, bukan yang dhahir yang dilihat, al-qaimati, yang berada, ya, al-qaimati, yang berdiri tegak, ya, bil awani, yang ada di dalam wadah. Waya, adapun awan itu asroru dzati, rahasia-rahasia zat, al-qaimati, yang berdiri bi anwari sifati, dengan cahaya-cahaya sifat. Samahu, maka memberi nama siapa manhu akan alam malakutan, disebut dengan alam malakut, disebut dengan alam malakut. Jadi alam malakut itu barang siapa yang melihat kepada rahasia-rahasia makna, rahasia-rahasia makna yang masih ada di tempatnya, sedangkan yang dimaksud awan tempat itu adalah rahasia zat, dan rahasia zat itu berdiri di atas cahaya-cahaya sifat, maka kemudian istilah ini disebut dengan alam malakut. Karena apa? Karena orang tidak akan pernah bisa, ya, menyaksikan eksistensi Allah. Jadi ibaratnya zat itu adalah awan tempat, rahasia-rahasia makna, rahasia-rahasia makna rohani itu seluruhnya berdiri atau berada di satu titik, ada di dalam satu titik tempat. Tempat itu namanya asrarud dzat. Asrarud dzat itu akan berdiri dengan cahaya sifat, artinya berdiri itu akan bisa tampak dan disaksikan.
ya, akan bisa tampak dan disaksikan akan ada eksistensinya Allah itu melalui cahaya-cahaya sifat. Karena tidak mungkin Allah akan menampakkan yaitu hakikat sejatinya. Ya. Agar manusia itu yakin akan eksistensi Allah, dan andaikan Allah menampakkan dengan eksistensi zatnya, maka gak mungkin itu akan beliau memperlihatkan, maka Allah akan menampilkan tajallinya melalui sifat. Nah, tajalli melalui sifat seperti itu oleh orang-orang ahli tasawuf disebut sebagai alam malakut. Alam malakut. Jadi tentu di dalam alam malakut ini karena yang bisa menyaksikan adalah ruh. Yang bisa menyaksikan adalah ruh. Waman nadoro, dan barang siapa nadoro yang melihat siapa man ilal asroril azaliyati, kepada rahasia-rahasia azali. Allati kanat, yang ada. Apa azali? Halal kanziyah. Ha itu halal kanziyah. Artinya halal kanziyah itu keadaannya masih belum apa? Belum bertajalli wujudnya. Ya. Belum bertajalli, belum berpenampilan wujudnya. Jadi barang siapa yang bisa menyaksikan kepada rahasia-rahasia azali, yang rahasia azali itu ada tapi belum, ya, adanya itu masih ada di dalam halal kanziyah namanya. Halal kanziyah itu keadaan yang belum, yaitu bertajalli wujudnya, berpenampilan adanya. Allati lam tadkhul, yang tidak masuk apa halut tanziyah, alamat takwin, yaitu kepada alam penciptaan. Jadi memang dia masih ada di alam azali, masih belum diwujudkan, belum wujud, karena dia masih belum ada di dalam alam takwin. Alam takwin itu alam nanti akan diciptakan, masih ada di dalam ide-ide istilahnya. Nah, alam seperti itu samahu menyebutnya siapa manhu akan alam jabarutan, yaitu alam jabarut. Itu istilah, ya, istilah tadi itu. Jadi beraneka ragam para ulama mendefinisikan dan mengistilahkan, ya, alam mulk, alam malakut, alam jabarut. Autakulu, atau engkau bisa berkomentar, atau kamu bisa ngomong, bisa berkata. Waman, dan barang siapa nadoro yang melihat siapa man ilal kasifi, kepada yang tebal. Tebal itu maksudnya yang tampak, alam yang tampak itu. Alladzi dakhala, alladzi yang dakhala, masuk apa alam kasif ini, masuk at-takwina, kepada alam sudah diciptakan. Waro'ahu, dan kemudian melihat siapa man hu akan kasif, mustaghilan, dengan sibuk, binafsi, dengan dirinya man, iman, sambil bergantung atau berdiri, bikudratillah, dengan kudronya Allah. Sumya, maka dinamakan alam itu fi haqqihi, pada haknya man, dinamakan mulkan, yaitu alam mulk. Alam mulk itu ya alam dunia inilah, alam dohir. Bahwa adapun man, dalam kondisi seperti ini, orang yang ada di alam mulk itu berarti li ahlil hijabi, bagi orang yang masih tertutupi, ya, min ahlil faroki, dari berkemampuan memisahkan, masih, ya, masih tertutupi dari memisahkan, ya, belum menyatu, belum bisa fana, masih menganggap amalia-amalia yang ia perbuat itu diklaim sebagai amalnya dia sendiri, tidak pernah fana, nggak bisa menyatukan dengan Allah, ya, itu namanya min ahlil hijab,
ahlil hijab minal farok, ya, masih belum yaitu menyatu dengan Allah, masih dirinya hamba, sang pencipta itu Allah sebagai pencipta. Jadi masih ada perbedaan. Sehingga kalau orang itu masih membedakan ada Allah, ada hamba, ya masih ada jurang pemisah di situ. Maka nanti itu akan melahirkan klaim-klaim. Oh ini perbuatanku, ini takdirnya Allah, ini ikhtiarku, begitu. Akhirnya menjadi seperti itu. Nah ini namanya tidak bisa fana ini. Belum bisa menyatukan ya eksistensi wujud hakiki sejati yang satu ini. Nah ini biasanya orang-orang seperti ini masih ada di level alam, yaitu mulk. Waman dan adapun barang siapa ro'ahu melihat siapa man hu akan alam nuron, akan cahaya faidon yang mengalir, yang meluap-luap. Barang siapa yang melihat hati nuraninya itu cahaya-cahaya, maksudnya cahaya-cahaya itu bukan cahaya seperti cahayanya senter atau cahaya listrik, bukan. Jadi cahaya kebenaran. Siapa yang bisa melihat cahaya-cahaya, ya, cahaya-cahaya kebenaran, faidon yang mengalir deras, minan nuril latifi, dari cahaya-cahaya halus, mutasilan, dalam keadaan nyambung bi dengan cahaya itu, illa annahu, kecuali bahwasanya alam itu takasafa masih jadi tebal bil kudrati dengan kudratnya Allah, watasattaro dan masih tertutup apa alam bil hikmati dengan hikmah. Maka samahu memberikan nama siapa manhu akan alam malakutan, disebut dengan alam malakut. Wa yusama dan juga suwasumia dan diberikan nama al-latiful baqi, yaitu alam halus yang kekal, ya, ala asli atas asalnya latif, alladzi lam yadkhul yang tidak masuk apa asal alamat takwini kepada alam diciptakannya, alladzi yang huwa adapun, ya, alladzi yang huwa adapun al-latiful baqi itu awalu kulli syai'in, menjadi awal segala sesuatu, wa akhiru kulli syai'in, dan menjadi akhir segala sesuatu, wa muhiton dan meliputi bi kulli syai'in terhadap segala sesuatu, itu jabarutan, disebut alam jabarut. Fa'in dhamma, maka jika dikumpulkan apa al-far'u cabang-cabang, kalau dikumpulkan cabang itu ila aslihi kepada akarnya far'un, kalau digabungkan wal kasifu dan alam tebal itu kalau digabungkan ilal latifi kepada alam yang latif yang halus umiyah, maka dinamakan apa al jami'u secara keseluruhan itu jabarutan, namanya alam jabarut. Wa hadhil ma'ani, sementara adapun makna-makna ini la yafhamu, tidak akan pernah memahami akan hadhil ma'ani illa ahlul adwaqi, kecuali orang-orang yang sudah merasakan sampai kepada alam jabarut. Bisuhbati, dengan selalu berteman, bisuhbati ahlil adwaqi, dengan selalu berguru atau berteman dengan orang-orang yang sudah sampai, yaitu merasakan alam tersebut. Wahasab, dan cukuplah siapa man orang lam yablu, dan cukuplah orang yang lam yablu, yang belum sampai atau
tidak sampai siapa man lihadzal maqami terhadap makom ini apa ataslimu yaitu pasrah. Jadi umpamanya kok kamu belum sampai kepada makom jabarut, ya belum sampai kepada makom-makom ini, ya ada alam malakut kok kamu belum sampai, alam jabarut apalagi kamu belum sampai, kok kemudian ada orang cerita seperti itu, ya maka kamu cukup, tidak usah nanggap. Cukup pasrah nerima aja sudah. Jadi cukuplah bagi orang tidak sampai terhadap makom ini adalah pasrah. Ya, karena tidak akan bisa mencapai yaitu akan nilai-nilai memahami nilai-nilai makna ini kecuali orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan merasakan, mengalami ada di dalam lautan samudra spiritual yang paling dalam. Maka itu juga jangan dipaksakan kamu kalau tidak bisa sampai ke alam ini, jangan dulu dipaksakan. Cukup pasrah aja kepada Allah, berarti ini takdirku belum nyampe, nggak bisa. Dan andaikan pun ada orang yang mengalami, orang yang telah merasakan pada alam itu, ya kamu terima saja. Kalau tidak itu wa'illah, dan kalau tidak waqa maka akan terjadi fil ingkari, yaitu pada pengingkaran ala auliyaillah terhadap para kekasih-kekasih Allah. Karena biasanya cerita-cerita seperti ini hanya yang bercerita adalah sohibul adwaq atau ahlul adwaq, orang yang telah merasakan. Bagi orang yang tidak pernah merasakan, karena memang kita sulit untuk sampai ke makom itu, kemudian ada di antara para aulia itu menceritakan baik di dalam kitab maupun diriwayatkan oleh para masyayikh itu, jangan kemudian kamu mengingkari. Terima aja itu. Ya, terima aja. Karena mereka itu tidak akan bohong, para wali-wali Allah tidak akan memberitakan hal yang bohong. Selama wali itu memang betul-betul wali yang sejati loh, maksudnya bukan abal-abal. Ya, wa illa kalau tidak sampean itu akan terjadi pengingkaran terhadap walinya Allah. Wali-wali Allah itu adalah kekasih-kekasih yang sudah makomnya makom ma'rifat tentu. Ya, ini bukan kajian, bukan ngaji, tapi beliau mengalami dan merasakan perjalanannya. Dia sudah ada di dalam makom, sudah sampai kepada ahlul adwaq namanya, ahlul adwaq, orang-orang yang sudah merasakan betapa indah dan nikmatnya ada di alam ma'rifah itu. Lah, cerita-cerita seperti ini, hikayah-hikayah seperti ini, atau kitab-kitab yang yang dikarang oleh para wali-wali yang menceritakan para aulia, para kekasih-kekasih Allah, jangan ditolak, jangan diingkari. Ya, jangan diingkari. Wa illa kalau tidak waqa akan terjadi fil ingkari, pengingkaran ala aulia illah terhadap para wali, terhadap para kekasih Allah. Pengingkarannya itu bima karena sesuatu lam yuhid yang tidak mencapai, tidak pernah menguasai, yaitu man bihi akan pengalamannya itu. Ilman, ya, tidak menguasai, yaitu ilman akan keilmuannya. Karena memang perjalanan ini adalah perjalanan spiritual, bukan perjalanan fisik. Ya. Maka itu wal narji, mari kita kembali ila kalami Syekh radhiyallahu an, kembali kepada ucapan Syekh radhiyallahu an, panakulu, dan kemudian kita bisa berkata, rubama kasyifa, kadang-kadang kasyifa telah memukasafahkan, telah membuka mata hati
Siapa Allah? Allah. Angka kepada engkau, membuka al-hijabah akan tirai-tirai atau tutup-tutup. Ini perlu menjadi kajian kita. Jadi mari kita kembali kepada kajiannya, ucapan daripada mu'allif ini. Di dalam menjelaskan kajian ini, mari kita kembali kepada ucapan beliau. Sehingga kita akan bisa mengatakan, katanya Ibnu Ajibah, rubama kasyifallah, kadang-kadang membuka siapa Allah angka kepadamu al-hijabah akan tirai. Titik satir-satir itu akan dibuka sehingga kamu bisa mukasyafah. Kalau kamu sudah mukasyafah, maka watarok koita, maka kamu akan naik ila dukhuli, untuk bisa masuk mal ahbabi, bersama kekasih-kekasih Allah, para wali. Jadi ketika engkau tidak melalui riyadhah pun, kalau sudah dikehendaki oleh Allah, tidak melalui proses makomat, seorang hamba itu kalau sudah dipilih oleh Allah, dengan cara apa itu? Dengan dibukakan hijab-hijab, tirai-tirai zahir itu kalau dibuka, kemudian engkau diperlihatkan, yaitu alam rohani, alam malakut, alam jabarut umpamanya. Dan pasti wataraqaita, kamu akan bisa naik ila dukhuli, untuk seboh, untuk masuk ke areanya ma'al ahbabi, bersama para kekasih-kekasih Allah. Maka akhirnya kamu nanti akan kenal, ya, akan kenal kepada para kekasih-kekasih Allah itu, karena kamu sudah dimakrifakan, dinaikkan levelmu dari seorang hamba biasa, dilevelkan, dinaikkan satu tingkat atau dua tingkat lah, yang kemudian kamu bisa masuk ke areanya para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Kalau sudah seperti itu, berarti fa'akhrojaka, maka Allah kemudian akan mengeluarkanmu ansijni ru'yatil akwat, ya. Jadi kalau kamu oleh Allah dibuka hijab-hijabmu itu loh, dibuka hijab-hijab penghalang-penghalang untuk bisa melihat alam malakut itu, kok kemudian dibuka oleh Allah, berarti kamu mau dinaikkan levelmu untuk dikumpulkan dengan para kekasih-kekasih Allah. Akhirnya kamu ngerti, karena ini sudah makrifah kamu itu. Jadi sudah dimakrifakan berarti oleh Allah. Oh, ini ternyata wali. Tanggaku yang pekerjaannya itu kuli batu itu ternyata wali. Loh, kamu baru sadar ternyata bahwa ternyata wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak diberi tanda, tidak diberi pakaian kewalian. Memang oleh Allah dirahasiakan. Ternyata tetanggaku orangnya itu diem, wirid, bagus orangnya. Ternyata itu sekalipun itu pekerjaannya hina, ya rendahan, tapi ternyata dia adalah kekasih-kekasih Allah. Saya tahu itu karena saya memang dimakrifakan Allah. Jadi artinya kamu sudah dinaikkan levelnya untuk diperkenalkan dan masuk di dalam komunitas kekasih-kekasih Allah. Kalau seperti itu berarti fa'akhrojaka, Allah telah mengeluarkanmu min sijni ru'yatil akwat, dari sandra atau penjara. Kamu sudah dikeluarkan dari penjara, dari ikatan, yaitu memandang dunia. Dunia diantarkan, dikeluarkan ila syuhudil mukawwini, menuju untuk menyaksikan, yaitu Sang Pencipta. Kamu akhirnya menikmati gerak-gerikmu, tingkah lakumu itu selalu fana dengan Allah. Kamu tidak pernah mengklaim dalam hatimu bahwa ini adalah amaliaku, bahwa ini adalah kemampuanku. Sudah kamu dikeluarkan. Pikiran-pikiran yang sebelumnya, hatimu yang masih unek-unekmu itu masih mengklaim, ini pekerjaanku, iki amalku, ya.
Karena kamu sudah dimakrifakan oleh Allah, maka seluruh hukum kausalitas itu akan dicabut oleh Allah. Hanya Allah yang kemudian kamu jadikan iktimat. Kamu sudah tidak lagi beriktimat kepada sebab. Ya. Tapi kamu sudah mulai beriktimat kepada sohibus sabab wa sohibul musabbab. Ya. Artinya apa? Wa min alamil asbahi, kamu sudah mulai dikeluarkan dari alam wadak ini, alam dohir ini, ila alamil arwahi, yaitu dinaikkan ke levelmu kepada alam arwah. Nah, dari situ fa'atolla'aka, maka kemudian Allah memperlihatkan kepadamu ala ghaibi malakutihi, terhadap ghaibnya alam malakutnya Allah. Fa'absorta, dari situ kamu akan bisa melihat al-kauna kullahu nurun. Akhirnya ketika kamu sudah dikeluarkan, bisa mentransformasi sudah dari alam wadah, kamu sudah memainkan peran ada di alam rohani. Dari situ kemudian kamu diantarkan oleh Allah untuk bisa melihat alam malakut namanya. Dan kemudian dari sebab kamu sudah dinaikkan levelmu di alam malakut, kamu sudah dimakrifakan, maka kamu akan melihat alam seluruhnya ini penuh dengan cahaya. Faidon, yang selalu mengalir deras, min bahril jabaruti, yang bersumber dari lautan alam jabarut, alam ilahi. Jadi alam jabarut itu gampangannya alam ilahi, alam robbaniyah, rububiyah. Fa'alhaq tahu, maka kemudian engkau bisa bertemu bi aslihi, akan akarnya wujud, asal eksistensi wujud itu. Siapa lagi kalau bukan Allah. Wa fanaita, dan kamu akhirnya bisa menjadi fana, menjadi lebur kamu. An syuhudil mulki, yaitu dari menyaksikan alam mulk, melebur kamu sudah. Alladzi, yang huwa adapun alam syuhud itu alamul farqi, itu alam yang masih berpisah. Alam syuhud itu masih memisahkan antara dirinya sebagai hamba dengan sang pencipta Allah, itu kamu masih berpisah, itu tidak pernah fana. Bisyuhudil malakuti, dari situ kamu akan dipertemukan dari alam farak untuk menyaksikan bisyuhudil malakuti, yaitu menyaksikan alam malakut. Alladzi, di mana yang adapun malakut itu alamul jam'i, merupakan alam kolaborasi. Alladzi qala, yang dimana telah dawuh fihi, di dalam masalah alam itu, yaitu alamul jam'i itu siapa? Asy-Syaikhu, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa Asy-Syaikhu Ibnul Bana? Itu Syekh Ibnul Bana. Mahma ta'attaita anil ajsami, absorta nurul haqqi dzabtisami. Mahma ta'attaita anil ajsami, absorta nurul haqqi dzabtisami. Ini karena panjang, saya cukupkan sekian saja, akan kita jadikan 2 seri. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.